Dia keluar. Di tepi danau suci, mata Mu Yanfeng sedikit menyipit, dan beberapa orang di sisinya menatap tajam ke lorong itu. Sua. Di bawah tatapan mereka, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari saluran pusaran yang akan menghilang dan muncul di atas danau suci. Ketika mereka melihat cahaya kemasan ini, mata dan pupil semua orang menyusut. Dilihat dari pesona yang terakhir, itu benar-benar milik gelombang cahaya kemasan 100 refinement. Di bawah tatapan mata mereka, sinar cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya, siluet ramping muncul di bawah mata mereka. Sangat kuat. Di mata Qin Yichen, segera juga melihat Mu Yanzhen dan Mu Yanfeng, dan yang terakhir, dia melihat perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan itu, saya khawatir di antara rekan-rekannya, dia hanya menyadarinya di bawah sinar cahaya putra suci Chen Feng. Murid Qin Yichen, bertemu dengan beberapa sesepuh, menatap mata beberapa orang yang hampir lapar, Qin Yichen juga merasa sedikit tidak nyaman. Dia terbatuk dan berkata kepada beberapa penatua memberi hormat. Kamu, apakah kamu sudah menghabiskan 100 perbaikan di Danau Suci? Dengan suara Qin Yichen, beberapa orang kembali sadar. Seorang penatua menelan ludah dan berkata, dan bertanya beberapa getar. Mendengar ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut, menggaruk kepalanya dengan canggung. Apa yang dia katakan? Apakah dia ingin mengatakan bahwa sebagian besar masuk ke mulut tokek kecil itu? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pria itu, dan mereka menelan banyak cahaya kemasan 100 perbaikan, tetapi mereka tidak tumbuh sama sekali. Ukurannya sama, dan bahkan tidak ada gelombang energi pada tubuh, seperti hanya satu binatang biasa. Jika bukan karena mataku sendiri, aku khawatir Qin Yichen tidak akan mempercayainya. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua 100 perbaikan di Danau Suci. Melihat saluran pusaran yang runtuh, saya tidak bisa menghentikan Tai Hao Seng Hu yang mendidih. Dan kemudian melihat penampilan Qin Yichen, wajah Mu Yanfeng sedikit bermartabat. Keheningan Qin Yichen membuat semua orang berpikir dia diam-diam. Itu kurang dari 7 hari. Mu Yanzhen memandang siluet yang sudah dikenalnya dengan ketidakpercayaan yang luar biasa, dan mata yang indah itu penuh dengan keterkejutan. Keempat sesepuh di sebelah mereka semua memiliki beberapa ekspresi rumit di wajah mereka. Saat itu, reputasi Yu Wenyu di Tanah Suci Tai Hao sama agungnya dengan para dewa. Bahkan penguasa istana, bahkan penguasa suci, sedikit terkejut dan kagum karenanya. Namun, sekarang di mata mereka, seorang lelaki sekte luar melampaui pencapaian menyerap cahaya emas 100 penyempurnaan di Tai Hao Seng Hu dan melampaui itu. Meskipun mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh yang terakhir, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa emas 100 perbaikan di Danau Suci menghilang. Beberapa tetua, 100 penyempurnaan ini, Qin Yichen berhenti, bertanya ragu-ragu. Awalnya diserap oleh murid Tanah Suci. Anda tidak perlu memiliki tekanan apapun. Tunggu saja setahun, dan Tai Hao Seng Hu bisa dibuka kembali. Meskipun kali ini tidak akan ada 100 penyempurnaan, itu akan lebih baik. Ini akan terlihat seperti itu dalam lebih dari 1 dekade. Melihat Qin Yichen tampak sedikit bersalah, seorang penatua segera berkata. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah melindungi Qin Yichen dan membiarkannya berkembang pesat. Adapun hilangnya gas emas 100 refinement, itu bukanlah sesuatu yang mereka pedulikan. Dibandingkan dengan seorang jenius yang diharapkan menjadi Yu Wenyu berikutnya, 100 perbaikan adalah gas emas. Saudara muda Qin, di samping, Mu Yanfeng menyapa sambil tersenyum. Meskipun kekuatan yang terakhir bukanlah basis kultivasi tingkat kekaisaran, baginya, itu benar-benar tak tertahankan untuk dilihat, tetapi dalam benaknya, hanya dengan penampilannya di Tai Hao Seng Hu kali ini, dia telah membuatnya terlihat bagus. Itu layak mendapat perhatian. Anakmu terlalu berisik. Jika bukan karena kami untuk menghilangkan semua murid yang mengawasi, saya khawatir Anda akan terkenal. Di sampingnya, Diakon Lin dari sekte luar terkekeh, dan kemudian mengucapkan selamat memperkenalkan, ini adalah putra suci kita dari tanah suci kita yang terlalu suci. Mu Yanfeng, kakakmu, mendengar ini, mata dan pupil Qin Yichen sedikit menyusut. Tidak heran orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ternyata dia adalah orang yang paling menonjol di generasi muda Tanah Suci sekarang, tapi dia tidak menyangka. Langkah yang tidak disengaja ini bahkan mengejutkan calon putra suci. Selama percakapan Qin Yichen dengan Mu Yanfeng, Mu Yanzhen di satu sisi mengerutkan bibirnya, dan ada semacam warna alami di mata yang indah. Orang ini, dan Li Yuanbai itu, apa sebenarnya monster itu? Jika bukan karena matanya sendiri, dia benar-benar bertanya-tanya apakah kedua lelaki itu berasal dari tempat-tempat seperti dinasti. Bawa dia kembali ke kuil dan masalahnya tidak boleh bocor, seolah-olah itu tidak terjadi. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di telinga keempat sesepuh. Segera, 4 orang gemetar, dan ada rasa hormat yang menusuk di mata mereka. Qin Yichen, kembali ke kuil dan dulu. Setelah Qin Yichen dan Mu Yanfeng mempermalukan satu sama lain selama beberapa saat, keempat sesepuh berkata dengan sedikit bermartabat. Kemudian,
di bawah desakan yang disengaja dari True Origin oleh 4 tetua, Qin Yichen langsung terbungkus di dalamnya, menghalangi pandangan murid di luar Tai Hao Shenghu, dan lewat dengan cepat di udara. Sensasi yang ditimbulkan oleh danau suci di Tai Hao akhirnya hilang perlahan setelah kepergian Qin Yichen. Meskipun puncak tanah suci dengan sengaja menutupi fakta sebenarnya, Qin Yichen menggunakan basis kultivasi kerajaan untuk tetap berada di kedalaman 30 zang danau suci Taihu selama hampir 7 hari. Pencapaian yang begitu mengerikan masih mengejutkan banyak orang. Hampir semua disiplin ilmu dikenal. Di tanah suci Tai Hao, ada seorang pria baru bernama Qin Yichen, yang memiliki kekuatan luar biasa. Di puncak Gunung Kuildan, Qin Yichen duduk dengan nyaman di sebuah halaman kecil, sambil menyerap riwa, menyipitkan matanya dan mengagumi bayangan indah yang juga ditanam tidak jauh dari sana. Di bawah tatapannya, yang terakhir tampak agak merah tua, seolah-olah yang terakhir sadar. Melihat ini, sudut mulut Qin Yichen mau tidak mau membangkitkan sentuhan radian. Dunia dua orang ini benar-benar membuat ketagihan. Saya tidak tahu seberapa besar tanah suci peduli padanya. Di atas Kuildan, dia bahkan menugaskannya sebuah halaman kecil yang bersih, dan bergabung dengan Kuildan dengan angin dan salju. Kakak Yichen. Di bawah tatapan tajamnya, angin dan salju akhirnya tidak bisa menahan teriakan. Haha, jangan lihat itu. Qin Yichen terkekeh, tapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Menanggapi hal ini, Feng Seribu Snow tidak bisa menahan diri untuk tidak genit, dan kemudian berlari ke sebuah ruangan.